Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, kenalin aku Alivia Reski, NIM 23020119140111 dari kelas Teknologi Pangan B kelompok 9, Praktikum Bioteknologi Pangan. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan sedikit mengenai fermentasi yogurt. Yogurt merupakan produk fermentasi yang telah dikenal luas di seluruh dunia. Menurut Octaviana et al. 2015, yogurt adalah produk hasil fermentasi susu menggunakan bantuan bakteri asam laktat terhadap susu yang telah difermentasi. Yogurt memiliki cita rasa yang asam yang dihasilkan dari fermentasi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses pembuatan yogurt ini nggak sulit loh, kalian bisa lakuin sendiri di rumah. Penasaran kan gimana caranya? Yuk kita lihat. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu starter yogurt merek Bio-Cool sebanyak 100 ml, susu merek Ultramilk sebanyak 200 ml, serbet, wadah, gula pasir sebanyak 25 gram, mangkok, dan sendok. Langkah pertama yaitu sterilisasi alat terlebih dahulu menggunakan air panas dengan tujuan untuk membunuh mikroba yang kemungkinan menempel pada alat-alat yang akan digunakan selama proses fermentasi. Selanjutnya, susu dipanaskan menggunakan suhu hangat kuku selama kurang lebih 15 menit dan harus sambil diaduk agar susu tidak menggumpal. Susu yang telah dipanaskan tadi didiamkan dulu selama 10 menit agar suhunya turun. Starter yogurt dimasukkan ke dalam mangkok. Jika sudah dingin, susu ditambahkan pada starter sedikit demi sedikit, kemudian diaduk agar starter beradaptasi dengan suhu susu. Kemudian sisa susu ditambahkan pada starter dan diaduk hingga merata. Lalu tambahkan gula sebanyak 25 gram ke dalam mangkok. Kemudian diaduk lagi hingga merata. Yogurt kemudian dipindahkan ke dalam wadah sebanyak 30% dari volume total. Wadah kemudian ditutup dan dibungkus menggunakan serbet. Yogurt diinkubasi selama 8 jam pada suhu ruang. Berikut adalah hasil dari fermentasi yogurt. Setelah mendapatkan produk yogurtnya, selanjutnya kita akan mengamati organoleptiknya, yaitu meliputi warna dari yogurt, rasanya, tekstur, dan juga aroma. Yang pertama adalah warna. Warna yogurt yang dihasilkan yaitu berwarna putih, di mana tidak berbeda dengan warna dari starter yogurt itu sendiri, serta warna susu. Menurut Rahayu dan Andriani 2018, susu umumnya berwarna putih, sehingga penambahan konsentrasi susu dapat menyebabkan warna yogurt menjadi tetap atau semakin putih. Selanjutnya adalah tekstur. Yogurt pada umumnya memiliki tekstur yang cenderung kental, tetapi tekstur yang dihasilkan dari yogurt fermentasi yang telah dibuat sebelumnya tergolong sedikit cair, namun masih lebih kental jika dibandingkan dengan tekstur pada awalnya. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan suhu yang digunakan ketika inkubasi belum mencapai suhu optimum bakteri pada yogurt untuk tumbuh, sehingga yogurt yang dihasilkan belum begitu kental. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor kesalahan yang terjadi pada praktikum ini adalah penggunaan suhu yang belum mencapai suhu optimum bakteri tersebut untuk tumbuh.
Menurut Hendarto et al. 2019, suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri Lactobacillus bulgaricus yaitu sekitar 37 derajat Celcius, dan untuk pertumbuhan bakteri Streptococcus thermophilus yaitu sekitar 40-45 derajat Celcius. Selain itu, terdapat pula gumpalan-gumpalan kecil pada tekstur yogurt. Hal ini disebabkan karena suasana yang asam menyebabkan protein susu yaitu kasein mengalami perubahan struktur dan terdenaturasi, sehingga membentuk gumpalan. Novrianti et al. 2013. Yang ketiga yaitu rasa. Rasa yang dihasilkan dari fermentasi yogurt adalah tetap asam walaupun adanya penambahan gula pasir. Menurut Wiratmawati 2014, rasa asam ini dihasilkan oleh akumulasi asam laktat yang dihasilkan dari starter bakteri saat proses fermentasi. Serta penambahan gula pasir ini juga dapat meningkatkan kadar asam laktat sehingga yogurt ini memiliki rasa asam. Dan yang terakhir adalah aroma. Aroma dari yogurt yang dihasilkan adalah bau khas yogurt atau asam. Menurut Karneta 2019, aroma yang khas dari yogurt disebabkan karena adanya asam laktat, asetaldehid, serta senyawa volatil lainnya yang diproduksi oleh starter sebagai hasil dari fermentasi. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus memiliki peran yang berbeda. Lactobacillus bulgaricus lebih berperan pada pembentukan aroma yogurt, sedangkan bakteri Streptococcus thermophilus lebih berperan pada pembentukan cita rasa dari yogurt. Sinaga dan Sihombing 2020. Sebelum proses pembuatan yogurt, alat-alat yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu. Menurut Meliawati 2012, tujuan disterilisasinya alat itu adalah untuk membunuh segala jenis bentuk mikroorganisme hidup yang dapat mempengaruhi proses fermentasi pada alat yang digunakan. Sebelum ditambahkan pada starter, susu dipanaskan terlebih dahulu. Menurut Santoso et al. 2014, susu yang digunakan pada pembuatan yogurt dipanaskan terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi oleh bakteri lain. Cahyanti et al. 2020 juga menambahkan bahwa pemanasan susu tidak perlu sampai mendidih atau cukup sampai ada gelembung kecil atau suara mendesis pada panci. Sehingga faktor kesalahan lain pada praktikum ini yaitu kemungkinan suhu yang digunakan belum cukup panas untuk memanaskan susu sehingga mempengaruhi hasil akhir fermentasi yogurt. Menurut Rulianah et al. 2013, suhu yang digunakan untuk memanaskan susu sebelum fermentasi yaitu sekitar 90 derajat Celcius. Sebelum diinkubasi, wadah yogurt dibungkus serbet terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang gelap sebagai salah satu syarat hidup dan tumbuhnya bakteri fermentasi. Wahyuning Tias 2017. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil fermentasi yogurt, diantaranya lama fermentasi atau inkubasi. Menurut Wardani et al. 2015, semakin lama fermentasi, maka kadar asam laktat dan viskositas yogurt akan semakin meningkat dan akan menurunkan pH serta kandungan glukosa. Faktor lainnya yaitu jumlah kultur starter. Semakin besar konsentrasi starter yang ditambahkan, maka jumlah fermentasi bakteri asam laktat juga akan semakin banyak sehingga asam laktat yang dihasilkan juga tinggi. Larasati et al. 2015. Asam laktat yang tinggi juga akan membuat pH semakin rendah. Mengonsumsi yogurt ini juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh loh. Menurut Putri et al. 2019, manfaat yogurt bagi kesehatan tubuh diantaranya mengatur kolesterol, memiliki kandungan serat, membantu penderita lactose intolerance sebagai anti diare dan anti kanker, serta dapat membantu proses pencernaan. Puspita 2015 juga menambahkan bahwa manfaat mengonsumsi yogurt dapat membantu perawatan kulit, menetralkan racun, dan mengurangi susah tidur. Baik, sekian untuk pemaparan mengenai fermentasi yogurt. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.